Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Zahira dari kelas TI 2A. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang sistem informasi toko dapur sehat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada Mardiah Milania sebagai ketua kelompok, kemudian ada saya Darin Zahira serta Kinanti Permata sebagai anggota. Yang pertama, apa itu dapur sehat? Dapur sehat sendiri ini merupakan sebuah toko yang menjual kebutuhan makanan pendukung ASI atau MPASI dan juga menjual kebutuhan dapur serta produk organik. Dapur sehat sendiri ini didirikan oleh Yunia Ratna sejak 2017 dan terletak di Jalan Sudimoro, Dwiqa Regensi A5 nomor 15 Kota Malang. Kemudian untuk sistem informasi dapur sehat ini sendiri memiliki 3 aktor. Yang pertama ada admin yang bertugas untuk mengelola keseluruhan data, kemudian ada customer untuk melihat dan melakukan transaksi, kemudian ada guest di mana dia hanya dapat melihat. Selanjutnya untuk fitur-fitur admin, yang pertama ada fitur login. Fitur ini digunakan untuk aktor atau pengguna dari sistem informasi dapur sehat untuk bisa mengakses sistem informasi pada website. Admin diwajibkan untuk login terlebih dahulu agar dapat mengelola data yang ada. Apabila login dikenali sebagai admin, maka secara otomatis akan menampilkan halaman admin. Ini merupakan tampilan awal dari login, di mana untuk aktor sendiri diharuskan untuk memasukkan username serta password. Kemudian fitur yang kedua dari admin yaitu ada beranda admin. Beranda admin ini akan ditampilkan setelah admin berhasil melakukan login. Kemudian yang selanjutnya ada fitur data barang. Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola data barang yang ada di sistem informasi ini. Admin dapat melakukan create, read, update, serta delete. Untuk melakukan create atau menambah data baru, maka admin cukup mengklik tombol tambah barang. Kemudian untuk melakukan read atau membaca data dan melihat data lebih detail, maka admin cukup mengklik tombol biru yang ada pada kolom aksi. Kemudian untuk melakukan update atau mengubah data, maka admin cukup mengklik tombol hijau pada kolom aksi. Kemudian untuk delete atau menghapus data, maka admin dapat mengklik tombol berwarna merah. Ini merupakan tampilan keseluruhan dari halaman data barang. Kemudian ini merupakan tampilan form untuk menambahkan data barang baru, di mana admin untuk menambahkan data produk yang baru maka diharuskan untuk mengisi nama barang, keterangan, kemudian ada kategori dari barang tersebut, harga serta stok yang ada, dan admin juga dapat melakukan upload foto untuk produk yang ditambahkan. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini merupakan form untuk mengubah data barang berdasarkan ID. Dan yang terakhir untuk menghapus data barang, maka ikon sampah ini cukup diklik dan data barang akan terhapus sesuai dengan ID barang. Kemudian untuk fitur yang keempat ada data invoice. Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola data invoice atau data pemesanan yang dibuat oleh customer pada sistem informasi ini. Pada data invoice, admin dapat melihat detail dari data tersebut dan juga menghapusnya. Ini merupakan tampilan dari detail invoice, di mana untuk detail sendiri maka akan ditampilkan dari ID barang yang dipesan, kemudian ada nama produk, kemudian juga ada jumlah pesanan, harga satuan, dan subtotal yang ada. Kemudian ada data block. Pada data block ini, admin dapat mengelola data yang ada di sistem informasi ini. Admin dapat melakukan create, read, update, dan delete. Untuk melakukan create sama seperti data produk, cukup mengklik tambah blok yang ada di sini. Kemudian untuk yang read secara lebih detail, maka cukup mengklik tombol biru pada kolom aksi. Kemudian untuk update mengklik tombol hijau, kemudian untuk delete mengklik tombol berwarna merah. Ini merupakan tampilan dari keseluruhan dari halaman data block. Kemudian untuk data block juga ini
terdapat form untuk menambahkan data blog baru. Di sini admin diharuskan untuk mengisi nama dari blog tersebut, kemudian keterangan dari blog, kategori blog tersebut, di mana kategori terdapat 2, yaitu resep dan juga info. Kemudian untuk gambar juga dapat dilakukan penguploadan. Kemudian selanjutnya ada form untuk mengubah data blog berdasarkan dengan ID blog yang ada. Dan juga untuk menghapus data blog cukup mengklik tombol sampah atau tombol berwarna merah. Maka blog akan terhapus sesuai dengan ID. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada logout. Fitur ini digunakan oleh admin agar dapat keluar dari website atau sistem informasi dapur sehat. Dan ketika admin berhasil logout, maka akan menuju halaman utama dari sistem informasi dapur sehat atau beranda halaman customer. Ini merupakan tampilannya. Maka untuk melakukan fitur logout ini sendiri terdapat di pojok kanan atas halaman admin. Untuk selanjutnya yaitu ada fitur-fitur customer. Untuk yang pertama terdapat fitur login. Fitur ini sama seperti fitur login yang ada pada halaman admin. Hanya saja ketika login dikenali sebagai customer, maka secara otomatis akan menampilkan halaman utama customer dan bisa melakukan transaksi serta mengubah profil. Dan di sini juga akan terdapat fitur registrasi, di mana fitur ini hanya dapat dilakukan oleh customer, tidak untuk admin. Untuk registrasi sendiri ini digunakan bagi guys untuk mendaftarkan akun baru apabila ingin mengakses sistem informasi dapur sehat sehingga dapat melakukan transaksi. Untuk tampilan dari registrasi sendiri ada seperti ini, di mana untuk melakukan registrasi maka guys harus mengisikan nama, username, password, alamat, email, nomor telepon, serta mengupload foto untuk profil mereka. Dan setelah itu, ketika semua data telah terisi, maka guys dapat mengklik tombol daftar. Maka akun tersebut akan terdaftar dan akan diarahkan ke halaman login, sehingga ketika muncul halaman login, mereka dapat melakukan login dengan memasukkan username serta password. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu ada beranda customer. Yang membedakan dari beranda yang lain, beranda sendiri akan muncul ketika user berhasil melakukan login. Pada pojok kanan atas akan muncul nama user yang melakukan login dan user dapat melakukan transaksi. Nah, yang membedakan tadi dengan beranda sebelum login adalah di pojok kanan atas ini, ketika user atau pengunjung belum melakukan login, maka akan muncul menu login. Sedangkan ketika mereka telah melakukan login, maka akan muncul kalimat selamat datang dengan penambahan nama dari setiap user yang melakukan login. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada all product. Fitur ini digunakan oleh customer untuk melihat seluruh barang yang ada pada dapur sehat atau memilih berdasarkan kategori yang ada. Dalam data produk atau barang ini sendiri terdapat 4 kategori. Yang pertama ada snack, food, kitchen needs, kemudian ada kids care. Yang pertama untuk halaman snack. Pada halaman snack ini hanya akan menampilkan data yang termasuk ke dalam kategori snack atau makanan ringan untuk si kecil, sehingga dapat memudahkan customer untuk melihat barang berdasarkan kategori. Jadi seluruh data barang yang ditampilkan pada halaman snack ini telah difilter sehingga yang ditampilkan hanya kategori snack. Begitu juga dengan halaman food, sama seperti snack, yang ditampilkan juga hanya barang dengan kategori food. Masih pada all product, di sini ada halaman kitchen needs, sama seperti food dan juga snack. Di sini yang ditampilkan hanya produk dengan kategori kitchen needs. Kemudian untuk yang saja juga ada yang kids care. Nah, di sini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang ditampilkan hanya produk dengan kategori kids care, sehingga memudahkan customer untuk melihat kebutuhan sesuai dengan yang ingin mereka cari. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu ada blog. Fitur ini digunakan oleh customer untuk melihat seluruh blog atau berdasarkan kategori yang ada pada website. Dalam data blog terdapat
kategori. Yang pertama ada food recipes, kemudian yang kedua ada info si kecil. Nah, untuk food recipes sendiri, halaman kategori ini akan menampilkan semua blog yang informasinya mengenai resep-resep makanan, sehingga customer tidak kesusahan untuk mencari informasi yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya ada info si kecil. Halaman kategori info si kecil ini menampilkan semua blog yang menginformasikan mengenai cara penanganan atau informasi penting dalam membesarkan dan mendidik si kecil, sehingga customer atau bunda tidak kesusahan untuk mencari informasi yang diinginkan. Selanjutnya ada fitur detail barang atau produk, di mana fitur ini dapat digunakan customer untuk melihat data produk lebih detail sebelum membelinya. Detail ini dilakukan berdasarkan ID barang. Di sini ketika customer ingin melihat detail dari produk yang ingin mereka beli, cukup mengklik tombol detail, maka akan diarahkan ke halaman detail produk, di mana pada halaman ini akan ditampilkan nama produk, keterangan, kategori stok yang tersedia, serta harga dari barang yang ditawarkan. Juga terdapat foto atau gambar dari produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada keranjang belanja. Fitur ini digunakan oleh customer apabila telah melakukan tambah keranjang dan melihat produk apa saja yang akan dibeli. Ketika customer ingin membeli barang tersebut, setelah melihat-lihat, maka cukup mengklik tombol tambah keranjang. Kemudian akan diarahkan ke halaman keranjang barang. Pada sidebar di atas, maka akan muncul satu items yang telah ditambahkan. Dan di sini pada keranjang belanja juga akan ditampilkan nama produk, jumlah, harga, serta subtotal yang harus mereka bayar. Dan ketika mereka ingin menghapus keranjang atau membatalkan pembelian sebelum melakukan pembayaran, maka cukup mengklik tombol hapus keranjang. Namun jika ingin melanjutkan untuk berbelanja, maka cukup mengklik lanjut belanja yang akan diarahkan ke halaman produk. Kemudian ketika mereka ingin melakukan pembayaran, maka cukup mengklik tombol pembayaran. Fitur ini digunakan oleh customer apabila ingin melakukan transaksi atau pembelian terhadap barang yang ada di keranjang belanja. Ketika tombol tersebut diklik, maka akan diarahkan ke halaman pembayaran, di mana pada halaman ini akan ditampilkan total belanja yang harus mereka bayar, kemudian juga ada nama lengkap yang diambil dari username, kemudian ada alamat lengkap yang harus mereka isi, nomor telepon, kemudian ada jasa pengiriman yang bisa mereka pilih, serta pilihan bank atau metode pembayaran yang akan mereka pilih. Dan ketika sudah selesai diisi semua data yang telah mereka isi ini, maka cukup mengklik tombol pesan, maka pesanan akan tercatat pada database. Kemudian fitur selanjutnya ada detail blog atau read more. Fitur ini dapat digunakan oleh customer untuk melihat informasi pada blog secara menyeluruh. Detail ini dilakukan berdasarkan ID blog. Ketika customer ingin melihat secara menyeluruh dari blog tersebut, maka customer cukup mengklik tombol read more yang ada di bawah menu blog. Kemudian akan diarahkan ke halaman detail blog yang berisi judul, kemudian keterangan, dan juga kategori dari blog tersebut. Untuk yang selanjutnya ada fitur kontak. Fitur ini digunakan untuk customer dalam melihat informasi kontak agar customer dapat mengirim pesan berupa kritik dan saran kepada admin Dapur Sehat. Nah, di sini merupakan tampilan dari fitur kontak, di mana akan ditampilkan kontak info dari Dapur Sehat, dan juga ketika mereka ingin memberikan atau mengirim pesan berupa kritik dan saran, cukup mengisi nama, email, nomor, dan menuliskan pesan, kemudian mengklik tombol send message. Kemudian fitur selanjutnya ada transaksi. Fitur transaksi ini digunakan customer untuk melihat informasi transaksi yang telah mereka lakukan. Dalam fitur ini, customer juga dapat melihat seluruh transaksi mereka. Fitur ini dilakukan dengan berdasarkan username setiap akun. Jadi untuk tampilan dari fitur transaksi ini sendiri, ketika mereka mengklik
menu transaksi, maka akan tampil transaksi yang pernah mereka lakukan pada halaman website ini. Dan akan ditampilkan juga untuk nama pemesan, tanggal transaksi, alamat pengiriman, jasa pengiriman, pembayaran, batas bayar, juga action berupa detail, sehingga mereka dapat melihat detail pemesanan dari mereka atau semua detail yang mereka lakukan ketika melakukan transaksi. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada detail transaksi. Fitur ini digunakan customer untuk melihat informasi detail transaksi yang telah mereka lakukan. Dalam fitur ini, customer juga dapat melihat detail dari setiap transaksi. Fitur ini dilakukan dengan berdasarkan pesanan yang dilakukan customer. Ketika klik tombol detail, maka akan diarahkan ke halaman detail transaksi. Dari setiap transaksinya seperti ini akan menampilkan nama barang, jumlah barang, serta harga dari setiap barang yang mereka beli. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada profile. Fitur ini digunakan customer untuk melihat profil mereka yang telah mereka isi saat melakukan registrasi. Fitur ini dilakukan dengan berdasarkan ID customer dan username. Jadi ketika menu profile ini diklik, maka akan muncul profil dari setiap user dan akan menampilkan nama dari pemilik akun, kemudian ada username, alamat, nomor telepon, email, serta foto profil yang telah mereka upload. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada edit profile. Ketika mereka akan mengedit profil mereka yang sudah mereka buat saat melakukan registrasi, maka di sini mereka dapat mengganti nama lengkap, username, alamat lengkap, nomor telepon, email, serta mengganti foto profil yang ada. Ketika semua data telah diisi, maka cukup mengklik tombol simpan sehingga semua profil yang telah diubah akan terganti dengan yang baru. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada fitur logout. Sama seperti fitur logout yang ada pada admin, fitur ini digunakan untuk menutup sistem informasi dari dapur sehat. Dan ketika customer berhasil logout, maka akan menuju halaman utama dari sistem informasi dapur sehat atau beranda. Kemudian ada fitur-fitur untuk Guest sendiri. Guest bisa melakukan fitur yang ada di sistem informasi tanpa melakukan login terlebih dahulu. Fitur yang bisa dilakukan pada Guest diantaranya: 1. Melihat all product, kedua, melihat produk berdasarkan kategori, ketiga, melihat blog, keempat, melihat blog berdasarkan kategori. Fitur yang tidak dapat dilakukan diantaranya tambah keranjang belanja, melakukan transaksi, dan mengubah profile. Di sini ketika mereka mengakses all product dan melihat data produk yang ada, mereka hanya dapat melihat detailnya. Tetapi ketika mereka mengklik tombol tambah keranjang, maka akan diarahkan ke halaman login dan akan ada keterangan bahwa mereka belum melakukan login. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan progres pencapaian dalam proyek sistem informasi dapur sehat berdasarkan setiap anggota tim. Yang pertama ada Mardiah Milania sebagai ketua kelompok. Yang pertama mengkoordinasi tim, yang kedua coding dan desain halaman admin, halaman CRUD data barang pada halaman admin, halaman CRUD data blog pada halaman admin. Kemudian ada coding menambahkan halaman kategori data blog pada halaman customer. Yang keempat menambahkan kategori kits pada kategori barang atau produk. Yang kelima membuat video tutorial penggunaan website pada progres minggu ke-15 software maintenance 2. Kemudian ada memperbarui laporan progres tiap ada pengubahan pada sistem informasi. Yang terakhir membuat PowerPoint serta editing video. Kemudian untuk yang selanjutnya ada Darin Zahira, jabatannya sebagai anggota. Untuk progres pencapaian dalam proyeknya, yang pertama membuat login, logout, dan register. Yang kedua, coding dan desain antarmuka seluruh halaman customer dan guest. Yang ketiga, coding untuk mengelola stok barang. Yang keempat, membuat hak akses setiap halaman baik untuk admin, customer, dan guest. Kemudian yang kelima, membuat halaman transaksi untuk menampilkan transaksi setiap customer di halaman masing-masing user atau akun. Kemudian coding fitur profile dan edit profile
bagi customer, kemudian memperbarui laporan progres setiap ada pengubahan pada sistem informasi. Yang terakhir membuat PowerPoint dan menjelaskan PowerPoint berupa video. Kemudian yang terakhir ada Kinanti Permata untuk progres pencapaian dalam proyek. Yang pertama ada data invoice pembeli yang terhubung dengan CRUD admin saat pembeli memesan, kemudian ada membuat data kategori dan mengatur kategori di CRUD dan view-nya di halaman kategori user. Yang ketiga, detail barang, produk barang di CRUD admin dan view detail. Yang keempat, membuat video tutorial pada minggu ke-11 pengujian perangkat lunak, kemudian memperbarui laporan progres setiap ada pengubahan dan sistem informasi. Yang keenam, melakukan hosting website, dan yang ketujuh, membuat video tutorial website yang telah di-hosting. Sekian presentasi dari Dapur Sehat kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.